Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kisah-kisah penuh makna. Sebelum kita mulai, saya mohon kepada Anda semua yang telah singgah di narasi ini, luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol like dan share agar kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ingatlah bahwa penilaian mata kepala seringkali buta akan nilai sejati sebuah jiwa. Nama yang kubawa adalah Karmila Az-Zahra, perpaduan sederhana dari bumi Minang dan doa Arab. Sebuah nama yang terasa terlalu biasa bagi telinga keluarga suamiku, keluarga Tiong. Suamiku. Dia bernama Reinhard Tiong. Tentu saja dia tidak pernah mencintaiku. Dia tidak pernah melihatku lebih dari sekedar kontrak bisnis berwujud manusia yang harus ia tanda tangani di meja ijab kabul. Katanya, aku adalah kolateral hidup, jaminan berjalan atas kebangkrutan yang memalukan. Suatu hari aku berdiri di ruang tamu rumah kami yang dulu megah, yang kini hanya menyisakan dingin dan kehampaan. Mendengar ayahku memohon. Suara ayah yang biasanya gagah, ini terdengar pecah, seperti kaca yang retak setelah dilempar ke dinding batu. Di hadapannya berdiri Tuan Tiong, ayah mertuaku. Seorang Taipan yang tatapannya mampu membekukan darah di nadi, yang kekuasaannya membentang sejauh mata memandang di ibu kota ini. Utang, iya utang. Utang keluarga Azhara kepada grup Tiong telah mencapai titik di mana bukan hanya seluruh aset bergerak, tetapi bahkan nama baik dan harga diri kami pun tak cukup untuk menutupinya. Kami kehilangan segalanya. Bisnis warisan, rumah yang penuh kenangan, dan yang terberat, martabat kami sebagai keluarga muslim terpandang. Utang kami melilit leher kami, mencekik setiap mimpi dan harapan, dan kini mengancam untuk menyeret nama ayahku ke balik juri besi atas tuduhan penggelapan. Tekanan itu tak tertahankan, dan aku hanya bisa melihat keputusasaan di mata ayah. Saat itulah Reinhard muncul, seperti predator yang memasuki kandang mangsanya. Dia datang bukan untuk berempati. Dia datang untuk mengambil untung dari keruntuhan kami. Dia tidak berbicara dengan ayahku, seolah ayahku sudah tidak relevan. Dia berbicara padaku langsung, dan suaranya dingin, seolah aku adalah objek mati di ruang pameran lelang. Aku akan menyelesaikan semua utang ini. Semua, bahkan yang berkaitan dengan tuntutan hukum. Tapi sebagai gantinya, kau harus menjadi istriku, Karmila Az-Zahra. Ini adalah satu-satunya jalan keluar bagimu dan keluargamu. Matanya tidak menunjukkan hasrat, apalagi cinta. Hanya perhitungan, sebuah kalkulasi untung rugi yang cermat. Baginya, menikahiku adalah cara paling efisien untuk membungkam keluarga kami, menguasai sisa-sisa aset tersembunyi, dan sekaligus menambah leverage politik dan bisnis di masa depan. Entah leverage apa yang bisa didapat dari keluarga bangkrut seperti Iku, pikirnya penuh penghinaan. Aku ingat sekali, aku hanya menunduk, menatap lantai marmer yang mengkilap. Bayanganku sendiri terlihat buram, tak berarti. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi keluargaku yang memilih mengorbankan diriku demi kebebasan mereka dari lilitan rentenir korporat dan tuntutan penjara. Aku mengangguk. Hanya satu anggukan dan hidupku berubah menjadi perjanjian yang mengikat di dunia dan akhirat. Reinhard tersenyum sinis. Senyum kemenangan yang tidak pernah ia tunjukkan pada istrinya, melainkan pada lawan bisnis yang baru saja ia kalahkan telak di meja negosiasi. Senyum itu seolah berkata, "Kau milikku sekarang dan kau tidak berharga." Saat itu, aku sudah tahu pernikahanku hanyalah penjara berlapis emas yang disaksikan oleh para malaikat. Aku telah menjual jiwaku, atau lebih tepatnya kebebasanku, demi nama baik dan keselamatan keluargaku. Di mata Reinhard Tiong, aku adalah sampah yang berharga. Sampah yang bisa ia gunakan untuk membersihkan masalah finansialnya. Sejak hari itu, cemoohan tak tergucap menjadi bahasa sehari-hari di rumah tangga kami yang megah namun hampa. Setiap sudut rumah itu dipenuhi bisikan perhinaan. Aku menikah.
Upacara akad nikah itu terasa seperti pemakaman. Pemakaman bagi Carmilla Az-Zahra yang mandiri dan bersemangat. Aku berganti gaun pengantin yang mewah. Padahal hatiku mengenakan kain kafan yang dingin. Reinhard mengucapkan janji suci tanpa emosi. Sebuah robot yang menjalankan program. Setelah pernikahan, dia menetapkan aturan yang jelas dengan bahasa yang kaku dan formal. Kami hidup berpisah dalam satu atap yang sama. Jangan pernah ikut campur urusan perusahaanku. Jaga dirimu sendiri di dalam rumah ini dan pastikan kau tidak pernah melakukan apapun yang bisa mempermalukan aku di depan kolega-kolega penting. Begitulah titahnya. Aku adalah hiasan tak berguna yang dibeli mahal, yang fungsinya hanya untuk mengisi kekosongan formalitas. Aku hanya bisa mengamati, mendengarkan dan diam. Dalam keheningan itu, aku menyerap segalanya. Setiap kata cemoohan, setiap tatapan meremehkan dari keluarga Tiong yang menganggapku hanya gadis kanton yang beruntung dan tak berpendidikan tinggi. Mereka tidak tahu, di balik wajahku yang tenang dan pakaian sederhana, ada dunia yang berputar dengan kecepatan kilat yang tak pernah mereka bayangkan. Aku adalah rahasia terbesarku sendiri. Dan aku bersumpah, aku akan membalas semua penghina ini dengan cara yang paling elegan dan cerdas. Hidupku di rumah besar itu, sebut saja kediaman Tiong, terasa seperti sebuah peran teater yang harus kujalankan. Aku adalah Nyonya Tiong yang baru. Gelar yang tak pernah benar-benar kurasa pantas kusandang, apalagi ku nikmati. Reinhard dan seluruh keluarganya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menunjukkan betapa rendahnya derajatku di mata mereka. Ibu mertua, seorang wanita elegan dengan tatanan rambut yang selalu sempurna, akan selalu menyindir pilihanku atas pakaian yang sederhana, membandingkannya dengan perhiasan mewah yang ia kenakan. Kau tahu, Carmilla, katanya suatu pagi saat sarapan, suaranya dingin dan menusuk. Di dunia kami, penampilan adalah segalanya. Kau tidak bisa datang ke acara sosial dengan aura seperti pedagang pasar. Reinhard sendiri, dia lebih buruk. Dia tidak pernah menghinaku secara langsung dengan kata-kata kasar. Tidak, dia menghinaku dengan tatapannya, dengan keheningannya, dan yang paling menyakitkan, dengan kehadiran yang selalu terasa seperti ketidakhadiran. Dia memperlakukanku seolah aku adalah perabotan mahal yang tak perlu ia sentuh. Saat ia membawa pulang rekan-rekan bisnisnya yang sama-sama arogan, mereka akan saling pandang dengan senyum mengejek saat aku lewat. Istrimu unik sekali, Reinhard, kata salah satu temannya, tersirat sindiran bahwa aku jauh dari standar kecantikan dan kecerdasan yang mereka harapkan dari seorang istri Taipan. Reinhard hanya tertawa kering, tak pernah membela, bahkan ikut serta dalam ajakan itu. Tawa itu seperti pecahan beling yang mengiris harga diriku. Aku memang tidak berusaha tampil mewah. Aku lebih memilih pakaian longgar berwarna netral, rambutku kekuncir seadanya. Mereka melihat ini sebagai tanda kebodohan, kekurangan wawasan, atau bahkan kemiskinan mental. Mereka tidak tahu semua energi yang kumiliki, semua fokus tidak kucurahkan pada estetika kulit luar, melainkan pada dunia lain yang tak terlihat. Duniaku berpusat di sebuah ruangan kecil di sudut paling belakang kediaman, yang dulunya adalah ruang arsip yang tak terpakai, kini menjadi sarangku. Aku memasang 3 layar monitor berukuran besar di sana, menghubungkannya ke jaringan internet dengan kecepatan luar biasa yang aku atur sendiri, dan menghabiskan malam-malamku di antara deretan kode yang berkedip dan aliran data yang tak berujung. 9 dari 10 jam dalam sehari, aku adalah Carmilla yang mereka kenal. Diam, penurut, dan tampak polos. 1 jam sisanya, aku adalah Kira. Kira adalah nama samaran digital yang kugunakan di dunia maya, di forum-forum rahasia analis data, di antara para profesional keamanan siber, dan di balik layar sistem prediksi pasar yang rumit. Aku bukan hanya menganalisis, aku meramalkan pergerakan pasar, memetakan risiko cyber korporat, dan bahkan mengembangkan algoritma kuantum sederhana untuk optimalisasi rantai pasar. Keahlianku tidak datang dari kuliah formal yang mahal. Mereka tak pernah memberiku izin untuk melanjutkan studi yang layak, tapi dari obsesi masa kecilku pada logika dan data. Aku adalah otodidak,
seorang ahli strategi data yang tak terdeteksi dengan jaringan informasi yang merentang jauh melampaui koneksi sosial Reinhardt yang terbatas pada lingkup bisnis konvensional. Aku tahu lebih banyak tentang pergerakan saham grup Tiong daripada Reinhardt sendiri karena aku telah memecahkan pola yang ia sendiri tak pernah lihat. Ironisnya, sebagian besar modal awal dan kekayaan yang ia banggakan dibangun di atas teknologi yang aku pahami jauh lebih dalam daripada seluruh tim IT-nya. Semua itu kulakukan dalam keheningan di balik tembok kanarku sambil sesekali mendengar suara tawa Reinhardt dan teman-temannya di lantai atas yang tak henti meremehkanku. Mereka merendahkan si gadis sederhana tanpa menyadari bahwa mereka sedang berbagi atap dengan aset paling berharga dan paling berbahaya yang pernah mereka miliki. Badai itu datang tanpa peringatan. Meskipun bagi mataku yang terbiasa membaca anomali data, badai ini sudah terlihat samar-samar di horizon selama berminggu-minggu. Grup Tiong, perusahaan yang dibangun di atas kesombongan dan keangkuhan Reinhardt, mendadak lumpuh. Sebuah upaya merger kolosal dengan konglomerat Eropa yang merupakan proyek ambisius Reinhardt selama 2 tahun terakhir gagal total. Bukan hanya gagal, tapi kegagalan itu memicu efek domino yang menghancurkan. Sebuah ransomware canggih yang kukenali polanya sebagai ciptaan dari kelompok peretas elit Timur Tengah ternyata mengunci akses ke seluruh sistem operasional inti perusahaan. Hanya beberapa jam setelah dokumen merger itu ditandatangani dan dibatalkan. Ini bukan sekadar peretasan. Ini adalah sabotase terorganisir, sebuah pembalasan dendam yang kejam. Suasana di rumah berubah drastis, dari dingin menjadi histeris. Reinhardt yang biasanya rapi dan angkuh, kini terlihat kusut, dasinya longgar, matanya memerah karena kurang tidur. Aku bisa mendengar raungan frustasinya dari kamarku di lantai 2. Bagaimana bisa? Seluruh sistem keamanan kita adalah yang terbaik di Asia. Teriaknya pada telepon. Suaranya dipenuhi kepanikan yang tak pernah kusangka. Tim eksekutif dan IT-nya segera berdatangan ke rumah, mengadakan rapat darurat di ruang kerja utama. Pintu kaca itu tidak tertutup rapat, dan aku, Carmilla si istri perabotan, diam-diam bisa mendengar setiap detail keputusasaan mereka. Mereka berbicara tentang backdoor yang tak terdeteksi, enkripsi berlapis, kerugian harian yang mencapai puluhan miliar, dan ancaman tuntutan hukum dari mitra Eropa yang merasa dikhianati dan sistemnya kini ikut terinfeksi. Mereka hanya membuang-buang waktu dengan menunjuk hidung satu sama lain, menyalahkan departemen ini dan itu. Tak ada satupun dari mereka yang benar-benar memahami anatomi masalahnya. Mereka hanya melihat akibat, aku melihat sumber dan jalurnya. Masalahnya jauh lebih dalam daripada sekadar ransomware. Pembatalan merger itu, aku tahu dari analisis data publik yang kulakukan berbulan-bulan lalu, adalah taktik kotor dari salah satu pesaing domestik yang sengaja menanam kerentanan di jaringan mereka saat uji tuntas. Ransomware itu hanyalah pengalih perhatian. Masalah sebenarnya adalah di jantung algoritma harga saham grup Tiong yang kini terdistorsi dan rentan. Jika mereka membayar tebusan atau mencoba perbaikan tambal sulang, keruntuhan finansial mereka hanya akan tertunda beberapa minggu. Reinhardt dan timnya hanya memiliki waktu 48 jam sebelum bursa saham dibuka lagi. Dan jika mereka tidak bisa meyakinkan publik bahwa masalah telah teratasi, saham mereka akan hancur lebur, menyeret seluruh grup Tiong ke jurang kebangkrutan. Aku melihat Reinhardt menundukkan kepalanya di atas meja, tangannya memegangi pelipisnya. Keangkuhannya telah runtuh menjadi puing-puing keputusasaan. "Tolong," bisiknya dengan suara serak, bahkan tak ia tujukan kepada siapa-siapa. "Apakah tidak ada satupun dari kalian yang bisa melihat jalan keluarnya?" Di saat genting seperti itu, mereka semua para jenius bergelar mahal, tak lebih dari sekelompok anak kecil yang tersesat di labirin. Dan aku, Carmilla, si istri tak berguna, berdiri di ambang pintu menyaksikan semua kepanikan itu dengan tenang. Hatiku tidak merasa senang, tetapi sedih. Sedih melihat betapa mudahnya mereka meremehkan sesuatu yang esensial. Dan betapa mereka kini membayar harga yang sangat mahal untuk kebutaan mereka sendiri. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, aku turun ke ruang kerja. Aku bergerak seperti bayangan tanpa suara.
Semua orang kecuali Reinhardt dan kepala IT-nya, seorang pria bernama Adiasa yang wajahnya terlihat seperti mayat hidup, sudah pulang. Mereka berdua masih di sana, menatap layar dengan mata kosong, menyerah pada nasib. Reinhardt melihatku datang, dan dia hanya membeliku tatapan lelah yang penuh rasa jijik. "Mau apa kau, Carmilla? Ini bukan tempat untuk mencari perhatian. Kembalilah tidur," katanya, suaranya datar tanpa tenaga. Bahkan di ambang kehancuran, arogansinya masih melekat seperti lumut pada batu yang dingin. Aku tidak menjawab. Aku berjalan melewati Adiasa yang hanya bisa menatapku dengan bingung menuju monitor utama yang menampilkan peta jaringan yang terenkripsi. Aku menyentuh keyboard itu dan sentuhan itu mengirimkan gelombang listrik dingin ke seluruh tubuhku. "Masalahnya bukan pada firewall atau key enkripsi," kataku, suaraku rendah dan jelas, memecah keheningan ruang kerja. Reinhardt dan Adiasa mendongak. Ini adalah spoofing DNS yang disuntikan melalui tunel VPN lama yang tidak terhapus pasca migrasi Q 3 tahun lalu. Ransomware ini hanyalah kedok, pengalihan. Serangan sebenarnya adalah manipulasi data di layer sekunder untuk menjatuhkan rasio hutang aset yang akan memicu kepanikan investor di pasar berjangka Eropa. Reinhardt hanya menatapku, mulutnya sedikit terbuka. Ekspresi di wajahnya tak bisa kudeskripsikan. Campuran antara terkejut, marah, dan bingung. "Apa yang kau bicarakan? Apa itu spoofing DNS dan layer sekunder? Dari mana kau tahu tentang migrasi Q 3? Tanyanya, nada suaranya berubah dari arogansi menjadi rasa tidak percaya yang menggerus. Adiasa, kepala IT yang telah putus asa, tampak sedikit tercerahkan. "Migrasi Q 3, dia benar Tuan Reinhardt. Ada masalah di sana, tapi kami tidak menghubungkannya dengan serangan ini." Aku tak memperdulikan mereka. Jari-jariku mulai menari di atas keyboard. Aku membuka konsol terpisah, mengabaikan sistem yang terkunci, dan mengakses jaringan melalui backdoor yang kutanam sendiri. Bukan untuk merusak, tapi sebagai jaring pengaman darurat yang kusiapkan berbulan-bulan yang lalu, karena ku tahu betapa rapuhnya sistem mereka. Bahkan aku mengetik puluhan baris kode yang tak dipahami oleh siapapun di ruangan itu. Itu adalah bahasa scripting yang sangat spesifik, diolah dengan algoritma kuantum ringan yang kukembangkan sendiri. Dalam waktu 5 menit, aku telah mengidentifikasi tunnel yang terbuka itu, mengisolasi injeksi DNS, dan yang paling penting, membersihkan manipulasi data di layer sekunder tanpa menyentuh ransomware utama. Biarkan itu saja menjadi masalah yang harus diselesaikan belakangan. Layar monitor utama yang tadinya menampilkan pesan access denied berwarna merah, kini berkedip-kedip. Sebuah jendela baru muncul, menampilkan data layer yang telah terverifikasi, kembali ke keadaan normal. Adiasa berteriak, "Sistem kembali online. Ndak tunggu, layer sekunder telah dipatch dan terverifikasi. Siapa yang melakukan ini?" Aku melepaskan tanganku dari keyboard, lalu menatap Reinhardt. Ekspresinya kini bukan lagi bingung atau marah. Itu adalah kehancuran. Dia melihat Carmilla, wanita yang selama ini ia anggap tak lebih dari debu yang menempel di sepatunya, telah menyelamatkan kerajaan yang ia bangun. Pria yang merendahkanku karena utang keluargaku, kini berutang nyawa perusahaannya kepadaku, orang yang paling ia pandang sebelah mata. Seluruh keanggungannya hancur berkeping-keping. Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang sama tenangnya saat aku menerima lamarannya dulu. Setelah aku menutup celah keamanan itu dan memberikan instruksi rinci tentang cara memulihkan data, aku berdiri, meninggalkan Reinhardt dan Adiasa dalam keheningan yang penuh dengan realisasi pahit. Aku kembali ke kamarku, tak menunggu pujian, apalagi ucapan terima kasih. Pagi harinya, berita tentang pemulihan ajaib Krupp Tiong menyebar cepat di kalangan pebisnis. Saham perusahaan kembali stabil dan merger yang sempat kacau kini berjalan dengan syarat baru yang lebih menguntungkan. Syarat yang kubisikkan pada Reinhardt sebelum aku pergi. Saran strategis yang ia anggap remeh saat aku berbisik, namun kini ia laksanakan dengan patuh. Reinhardt menemuiku sore itu di teras, tempat ia biasa menikmati kopi. Dia tidak mengenakan setelan formalnya, hanya kemeja polo biasa. Dia terlihat manusia. "Carmilla," katanya, "hanya namaku." Itu adalah kata yang terasa asing di lidahnya, seolah ia baru pertama kali mengucapkannya dengan kesadaran penuh. Dia tidak meminta maaf, tidak secara verbal, tapi di matanya aku melihat penyesalan, kejutan yang mendalam, dan yang paling kusyukuri, sedikit rasa takut. Takut karena ia telah merendahkan kekuatan sejati yang ada di sampingnya. Dia bertanya, mengapa aku menyembunyikannya? Mengapa aku membiarkan dirinya dan keluarganya meremehkan diriku?
Aku hanya menatapnya lurus. Aku tidak menyembunyikannya, Reynard. Kalian yang memilih untuk tidak melihat. Kalian melihat sampul buku yang sederhana dan menganggap isinya pasti sama sederhananya. Kalian sibuk menilai seberapa mahal pakaianku, bukan seberapa tajam pikiranku. Kalian melihat istri yang dibeli untuk melunasi utang, bukan wanita yang mampu menghasilkan kekayaan jauh lebih besar daripada utang itu. Aku tidak berkata bahwa aku ingin ia mencintaiku, karena cinta tak bisa dipaksa. Aku hanya ingin ia mengerti bahwa nilai seseorang tidak pernah diukur dari nama keluarga, harta, atau penampilannya. Sejak saat itu, tak ada lagi cemoohan. Ibu mertua mulai berbicara padaku dengan nada yang lebih sopan. Bahkan sesekali meminta pendapatku tentang pasar saham. Permintaan yang kau anggap lucu. Reynard tidak lagi tidur terpusat. Bukan karena ia tiba-tiba jatuh cinta, tapi karena ia mulai menghormatiku. Dan mungkin ia membutuhkan keberadaanku di dekatnya. Dia mulai melihatku sebagai mitra, bukan sebagai tawanan. Tembok es di antara kami perlahan mencair, digantikan oleh rasa saling membutuhkan. Rasa hormat yang terlambat, namun nyata. Pernikahan yang dimulai dari utang dan penghinaan, kini menemukan fondasi barunya. Pengakuan atas harga diri dan kecerdasan. Kisahku adalah pengingat bagi kita semua, bahwa seringkali pahlawan sejati datang dalam kemasan yang paling tidak mencolok. Mereka yang kau anggap lemah, bodoh, atau tak berarti, mungkin menyimpan potensi yang mampu menyelamatkan seluruh hidupmu. Jadi, mari kita renungkan. Kepada siapa hari ini kau memberikan penilaian yang terlalu cepat dan dangkal? Ingatlah, harga dirimu adalah aset paling mahal yang kau miliki dan tak seorang pun berhak merampasnya. Sekian dulu narasi dari Carmilla Azahra. Jika kisah ini menyentuh hatimu atau memberimu pelajaran berharga, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dan bagikan kisahku ini ke semua temanmu. Sampai jumpa di narasi penuh makna berikutnya.